kita ini. Nah, kemudian termasuk ketika Roma tiba-tiba bicara soal habaib pun sebenarnya saya juga tidak surprise gitu. Kenapa? Ya karena memang banyak yang punya passion, punya kesungguhan di bidang-bidang lain, tiba-tiba ikut juga dibawa oleh Mas Yusuf untuk bicara soal habaib, termasuk saya. Tapi itu oke lah. Yang jelas kan Haji Roma ini idola atau ikon, salah satu dari, saya setuju banyak tokoh yang menyebut bahwa dia adalah ikon musik dangdut atau musik Melayu istilah kita ya, untuk menggambarkan bahwa itu musik asli Nusantara. Nah, sebenarnya saya menunggu Haji Roma Irama ini tidak sekedar bikin podcast atau tidak bicara soal habaib seperti pada suka atau yang lain-lain, tapi saya menunggu Roma ini seperti bikin karya kayak Qasidah Burdah atau Maulid Ad-Dibai atau semacamnya. Kenapa? Ya kalau beliau ini kan teruji, terbukti, empirik, karya-karyanya trending, karya-karyanya digemari, karya-karyanya itu menjadi legend di bidang musik, di bidang seni, di bidang perfilman. Nah, dan saya juga menikmati yang dalam, syair-syairnya yang penuh makna, yang ngena gitu. Nah, artinya kan kalau hal ini dipindah ke katakanlah cinta Rasul dalam perspektif pelurusan bahwa mereka yang mengaku dirinya dzurriyyah yang kita dikenal dengan nomenklatur habaib itu bisa diluruskan dengan model-model seni, bukan model-model yang umum seperti Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kan memang jurnalis, jadi layak bicara soal ini. Roma ini kan seniman, mestinya kan bicara dari sisi itu gitu kan. Nah, makanya saya dari awal tidak melihat keanehan atau hal istimewa ketika Roma bicara soal itu. Kemudian yang kedua, analisis Roma ketika terkait bahwa habaib itu bukan dzurriyyah itu juga sangat standar. Sangat standar artinya bahwa itu juga dikutip oleh banyak orang yang kontra Muhyiddin. Jadi saya melihat sesuatu yang genuine dari Roma Irama ini terkait dengan cara dia memotret bahwa habaib bukan dzurriyyah. Nah, kalau seperti ini kan dia mendowngrade dirinya dari seorang idola, dari karya-karyanya yang legend, kemudian menjadi follower, menjadi Muhyiddin dalam bentuk lain, ya. Muhyiddin yang bukan Muhyiddin habaib. Artinya apa? Dan saya yakin bahwa Roma tidak sekedar nyari popularitas di sini atau nyari kesibukan lain, dan tidak latah gitu. Nah, mohon maaf, jadi Bang Haji dalam konteks ini adalah awam di sini. Sebenarnya kan kita ingin bahwa orang-orang yang terlibat dalam perjuangan untuk melakukan desakralisasi nasab ini bicara dari background, dari sudut pandang dia, dari sudut pandang passionnya, latar belakang sebelumnya. Dr. Sugeng bicara soal dari sisi tes DNA, dari sisi sains. Kemudian Manahem Ali bicara dari sisi manuskrip. Nah, Roma ini kan bisa bicara soal dari sisi itu. Jadi ini kemudian apa sih yang dicari Roma dalam konteks ini? Kemudian menangis di LDNO dan semacamnya. Apalagi tadi G4 menyebut bahwa itu tidak diundang habaib itu. LDNO ini konteksnya apa juga ngundang Roma Irama? Bagi ahli agama, emang LDNO krisis sehingga orang ngundang sekelas Roma untuk pendakwah. Ini bukan entertain, ini bukan nada dan dakwah. LDNO itu dakwah dalam arti konven, arti dalam sebenarnya. Jadi harus bertanggungjawabkan sisi itu, baik Roma maupun LDNO-nya. Beda kasus kalau kemudian dakwah di di televisi atau di medsos, orang bisa keluar masuk di situ. Tapi kalau organ resmi LDNO itu jelas ada standarisasinya, tidak bisa sembarangan seperti itu.
Nah, kemudian kita juga melihat bahwa panggung mana saja yang dimasuki dalam konteks dakwah oleh Roma, kita mengakses secara Roma memimpin menjadi imam sholat misalnya, yang dikritik banyak orang bahwa itu kayak bernyanyi dangdut, cengkoknya dan lain semacamnya, terkait kolkolah, terkait wakof dan seterusnya. Jadi itu tadi adalah kritik yang disampaikan oleh Dr. Soleh Basyari untuk Bang Haji Rhoma Irama, yaitu pasca kemarin ya kejadian di LDNU. Wah, kenapa sih LDNU itu kok ngundangnya Bang Haji Rhoma Irama? Nah, apakah kemudian LDNU itu tidak memiliki standarisasi dalam dakwah? Atau bagaimana? Kok justru yang diundang itu adalah seorang Bang Haji Rhoma Irama, yang kemudian di sana pun diundang seorang Habib, bukan diundang sebenarnya, tanpa ada undangan mungkin ya kemarin itu. Kemudian dipertemukan antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Habib tersebut, dan seharusnya ya yang dapat saya simpulkan dari statement yang disampaikan oleh Profesor Dr. Soleh Basyari, seharusnya Bang Haji Rhoma Irama itu memandang polemik nasab ini dari sudut pandang bidang yang beliau ada di situ. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti bahwa DNA begini, kemudian kitab nasab, ilmu sejarah itu begini. Nah, tapi sekali lagi ya, karena Bang Haji Rhoma Irama adalah seorang figur yang tentu pecintanya itu banyak, ya, orang-orang yang mencintai beliau itu banyak, kemudian fansnya beliau itu banyak, pengikut beliau itu banyak, sehingga mungkin yang asumsi saya ya, bahwasannya pengikut atau para fans atau pecinta-pecinta Bang Haji Rhoma Irama itu ingin mengetahui bagaimana sikap beliau, karena setidaknya Bang Haji Rhoma Irama itu ya, selain beliau adalah seorang dai, selain beliau adalah seorang tokoh, public figure, tentu beliau memiliki pengikut, sehingga wajar jika Bang Haji Rhoma Irama itu dalam beberapa kesempatan yang lalu itu mengundang beberapa tokoh, baik itu dari misalkan Kiai Haji Madudin Usman, ada Dr. Sugeng, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Ubaidillah, bahkan Gus Abbas Buntet selaku Ketua Umum PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, mungkin itulah yang menjadi referensi-referensi ya, yang ingin diketahui oleh Bang Haji Rhoma Irama tentang sebenarnya bagaimana sih polemik nasab yang terjadi saat ini. Lalu kemudian setelah itu beliau mengeluarkan sebuah statement bahwasanya Bang Haji Rhoma Irama itu hakul yakin bahwasanya Ba'alawi itu bukanlah zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian di sini saya akan sedikit memutarkan, dan barangkali itu sudah cukup menjadi jawaban untuk Profesor Dr. Soleh Basyari ketika podcast di beberapa hari yang lalu ya. Dan mari kita simak bersama-sama pengajian dari Bang Haji Rhoma Irama di Depok ya, di Depok. Dan terlihat di situ tumbukan-tumbukan dari bukunya Kiai Haji Mat yang terbaru, yaitu Ulama Nusantara Menggugat Nasab Habaib Ba'alawi. Ya. Ya, mari kita simak. Begitu menimba Ba'alawi saja. Pertama, ayat qauliyahnya dari tesis Kiai Madudin dan para ulama yang lain. Ayat qauliyahnya SDM ternyata di antara mereka tidak sama dengan Nabi. Itulah yang membuat saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Oke, setelah saya tahu bagaimana, maka saya ikuti lagi apa perintah dari Allah selanjutnya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah
dengan cara yang bijaksana, bil hikmah. Bil hikmah bisa dengan argumen, dengan dalil. Bentar ya. Yang bijaksana dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, berdebatkan dengan mereka dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu, ketika saya mengkritisi Nasab Alawi Asy'ari dengan nasihat yang baik dan dengan kasih sayang, maka saya sudah mengatakan, wallahi alazim, tidak ada kebencian saya kepada Allah. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kebencian, illa untuk menyampaikan tawassaul haq, qul haqqa walau kana murra, itu saja. Jadi itu jawaban dari Makanya, Bang Haji Roma Irama ya. Masya Allah, saya selalu mengatakan sahabat saya banyak. Ana uhibbuhum, ana uhibbuhum. Ya. Saya cinta Pada mereka sahabatnya. dan sampai kapan. Nah, cuma sebagai saudara, seiman, seakidah, kita wajib nunjukin, kamu ini sahabat, itu bukti cinta kita, bukan bukti kebencian kita. Kalau kita benci sama saudara kita, namanya perjuangannya masa mula apa? Kenapa? Karena masalah sekjen dan teman muda. Dari mana aja? Selanjutnya ya. Jadi itu konsep yang Allah ajarkan kepada kita ketika kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apatah lagi kemungkaran ini terjadi pada saudara kita, sesama umat Islam, sesama orang beriman, maka harus hati-hati sekali. Harus betul-betul bil hikmah. Ini yang diajarkan Nabi, sebagaimana Allah mengajarkan Rasulullah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Hanya dengan rahmat Allah yang Muhammad engkau menjadi lembut terhadap mereka. Walau kunta fazlan fil khadirat fadhahri. Kalau kamu kasar, sombong, mereka akan lari dari hadapan. Ini konsep dakwah yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan kelembutan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tidak. Tapi falima rahmatin minallah linta lahum. Hanya dengan rahmat Allah yang Muhammad engkau menjadi lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazun walil khudlan fadhahri. Kalau kamu keras hati, sombong, mereka akan lari di hadapan. Inilah akhlak Rasulullah atas pimpinan Rasulullah SAW, berdakwah menyuruh jalan Allah secara lemah lembut bil hikmah, dengan dalil, dengan argumen, wal mu'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Oleh karena itu, ketika kemarin saya diundang PDNU, ini baru kejadian kemarin nih. Klarifikasi beliau nih ya. Tidak ada informasi bahwa akan ada alami di situ, nggak ada yang konfirmasi. Karena undangan itu Bang Haji nanti datang jam 8-9 malam untuk menyampaikan tausiah bagaimana dakwah dengan musik. Itu, saya datang. Itu saya datang, ada atur nih di panggung. Kaget saya. Tapi lebih kaget lagi. Ini hati ramah banget sama Roma Irama. Ternyata ini teman lama saya, Habib Muhammad, orang kayu putih, berasal dari Cempaka Putih, orang kayu putih. Dulu sama-sama berjuang di partai idaman. Idaman kan banyak Habib itu. Habib Ali, Zaki, Habib Sehat, Masya Allah, sahabat semua. Ketemu Habib Muhammad dia pilihannya, itu tangis-tangisan. Bukan menangis taubat kita apa. Ada kan berita Roma Irama tangis-tangis taubat.
Dia menginsafi kesalahannya, bukan begitu. Anak masalah. Premingan biasa ya. Ustaz. Nah itu ya teman-teman, jawaban dari Bang Haji Roma Irama mengenai kenapa sih beliau itu ya dalam polemik nasabala itu bersuara. Nah, jadi alasannya memang mengajak Qulil haq walau kana murran, begitu kan. Kemudian juga mengajak atau wajadilhum billati hiya ahsan, gitu tadi beberapa ayat-ayat yang dibacakan oleh Bang Haji Roma Irama. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sampai kepada Dr. Soleh Basyari. Jadi begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.